Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita bercerita kisah tentang adab-adab membaca Al-Quran. Adab-adab membaca Al-Quran yang pertama, setelah bersiwak dan berwudu, kita hendaknya duduk di tempat yang sepi dengan penuh hormat dan kerendahan hati seraya menghadap kiblat. Kemudian dengan penuh konsentrasi dan khusyuk kita membaca Al-Quran dengan perasaan seolah-olah sedang mendengarkan baca Al-Quran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mengerti maknanya, sebaiknya kita membacanya dengan tadabbur dan tafakur. Apabila menemui ayat-ayat rahmat dan janji-janji, hendaknya kita berdoa untuk mengharap ampun dan rahmatnya. Apabila menjumpai ayat-ayat azab dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita meminta perlindungan kepadanya, kerana tidak ada yang bisa dimintai perlindungan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita menemukan ayat tentang kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ucapkanlah subhanallah. Apabila kita tidak menangis ketika membaca Al-Quran, hendaknya kita berusaha untuk menangis. Puncak kelezatan orang yang sedang bercinta adalah mengadukan rasa cintanya dengan berderayan air mata. Jika tidak bermaksud untuk menghafal Al-Quran, maka jangan membacanya terlalu cepat. Hendaknya kita meletakkan Al-Quran di atas bangku, bantal atau di tempat yang tinggi. Di tengah membaca Al-Quran, jangan berbicara dengan siapapun. Apabila ada keperluan berbicara ketika kita membaca Al-Quran, maka hendaklah menutupnya terlebih dahulu. Selesai berbicara, kita mengawali lagi dengan membaca ta'awuz. Jika orang-orang di sekeliling kita sedang sibuk dalam pekerjaan mereka, sebaiknya kita membaca Al-Quran dengan suara lirih. Apabila tidak, lebih utama membacanya dengan suara keras. Para ulama telah menulis ada 6 adab lahiriah dan 6 adab batiniah dalam membaca Al-Quran. Adab lahiriah yang pertama, membacanya dengan penuh rasa hormat, memiliki wudu dan duduk menghadap kiblat. Yang kedua, tidak membacanya terlalu cepat, tetapi membacanya dengan tajwid dan tartil. Yang ketiga, berusaha menangis atau pura-pura menangis. Yang keempat, memenuhi hak ayat-ayat azab dan rahmat sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya. Yang kelima, jika dikhawatirkan akan menimbulkan riya atau mengganggu orang lain, sebaiknya membacanya dengan suara lirih. Jika tidak, sebaiknya membaca dengan suara keras. Yang keenam, bacalah dengan suara dan lagu yang bagus, karena banyak hadis yang menerangkan supaya kita membaca Al-Quran dengan suara dan lagu yang bagus. Adab batiniah yang pertama, mengagungkan Al-Quran di dalam hati sebagaimana kalam yang tertinggi. Yang kedua, menghadirkan dalam hati keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebesarannya, kerana Al-Quran adalah kalamnya. Yang ketiga, membersihkan hati dari was-was dan ragu. Yang keempat, membaca dengan merenungkan makna setiap ayat dengan penuh kenikmatan. Baginda Rasulullah SAW pernah berdiri sepanjang malam sambil berulang-ulang membaca ayat yang artinya, jika engkau mengazab mereka, mereka itu adalah hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa dan maha bijaksana. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 118. Suatu malam, Sa'id bin Jubair rahmatullahi membaca satu ayat dari surat Yasin dan mengulang-ulangnya hingga tiba waktu subuh. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin hari ini, wahai orang-orang yang berbuat jahat. Quran Surat Yasin ayat 56. Yang kelima, hati kita mengikuti ayat-ayat yang kita baca. Misalnya apabila membaca ayat-ayat rahmat, hendaknya hati kita merasa gembira dan senang. Sebaliknya, ketika kita membaca ayat-ayat azab, hati kita hendaknya merasa takut. Yang kelima, telinga benar-benar ditawajuhkan, seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sedang berfirman kepada kita dan kita sedang mendengarkannya. Masalah penting menghafal beberapa ayat Al-Quran Al-Fatihah
Untuk dapat menunaikan solat, hukumnya fardu ain. Sedangkan menghafal seluruh ayat Al-Quran, hukumnya fardu kifayah. Jika tidak ada seorang pun yang hafiz Al-Quran, maka seluruh kaum muslimin berdosa. Mula Ali Qori rahmatullahi meriwayatkan dari Az-Zakarsi rahmatullahi bahawa ia berkata, jika dalam satu kampung atau kota tidak ada seorang pun penduduk yang hafal Al-Quran, maka semua penduduk kampung itu berdosa. Alhamdulillah, itulah salah satu adab-adab daripada membaca Al-Quran. InsyaAllah kita niat mengamalkan dan kita sampaikan kepada orang lain. Sebelum kita tutup, jangan lupa di subscribe, like. Kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.